Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat cerita seram. Oke, seperti biasa saya akan kongsikan cerita-cerita seram, cerita-cerita yang sudah pernah dialami, dan cerita-cerita dari teman-teman Anda di sana. Oke, kalau Anda ingin kongsikan cerita Anda dengan saya, Anda boleh kirim sahaja SMS ke akaun Instagram Mahani Share. Nanti saya akan letakkan description di sini, oke? Anda boleh SMS saja dan saya akan coba ceritakan. Oke, bagi melanjutkan cerita seram ini, pastikan Anda tekan butang pastikan Anda like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan on button notification. Sama-sama membantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan Anda dengan cerita-cerita seram yang pernah dialami oleh mereka serta saya sendiri. Oke, mari kita mulakan. Oke, cerita pertama yang saya akan kongsikan kepada Anda semua adalah cerita tentang pergi di kacau ketika memancing. Oke, pada suatu hari ini kisah cerita yang lama, sudahlah bapak saya kongsikan cerita pengalaman mereka ketika hendak pergi memancing. Oke, mereka berlima. Dalam mereka berlima itu ada saya punya datuk, ada bapak saya serta 3 orang pakcik. Arwah datuk saya lah yang sudah lama pergi. Oke, alfati untuk dia. Oke, dalam cerita ini mereka memang sudah ada plan untuk pergi memancing ke satu tempat. Tempat itu memang sudah selalu mereka pergi memancing. So, kebiasaan sebelum mau pergi ke satu tempat, jadi mereka akan sediakan pancing lah, pasti pertama ada pancing, ada umpan serta makanan lah untuk yang untuk boleh makan sekiranya lapar. Oke, pada diorang memancing masa itu pada waktu malam, dalam sekitar malam lah diorang memancing lepas sembahyang isya itu, mungkin dalam 10 malam begitu diorang pun bergeraklah ke tempat itu. Tempat itu nama macam tak betul lah, saya pun tidak berapa ingat apa yang bapak saya cerita nama itu tempat, tapi tempat yang dorang akan limpas tuh sebelum masuk ke satu kawasan memancing adalah padang. Ada satu padang yang luas, dorang akan lalu dulu kawasan padang. Oke, dorang lalu mungkin paham lah kawasan padang ini luas untuk yang main bola. Di sana dorang akan lalu dulu, kemudian dorang akan masuk satu kawasan yang ada hutan-hutan sedikit, kemudian ada satu kolam kerbau lah mungkin. Nah, di sanalah dorang masuk. Sudah sampai di sana hutan, dalam hutan-hutan itu barulah dorang sampai ke jeti kawasan untuk yang mereka memancing. Oke, so dorang pun sedia-sedialah pasang umpan semua di mata pancing. Oke, bapak saya ini pun dia punya pancing ini jenis yang bukannya pakai pelampung bah, dia punya pelampung yang jenis batu. Mereka pemancing di luar memang tahu apa jenis batu kan. Oke, so masa bapak saya mula hendak melontarkan mata pancing ke dalam air, memanglah jauh lah, kalau guna batu itu memang jauh dia akan terhumban. Yang mengherankan, pancing dia, bapak saya langsung tidak usik itu kayu pancing, tapi tali pancing dia pelan-pelan ke arah batang pancing. Dia pelan-pelan dari jauh, sedangkan dia dari jauh, kemudian dia pelan-pelan. Kalau orang pikir dia bilang ikan sudah makan, tapi sebenarnya ikan kalau dia makan umpan dia akan tarik kan, tapi ini dia bukan tarik, dia balik, dia pelan-pelan balik arah ke batang pancing. So bapak saya pun heran lah, kenapa pula ini umpan balik pergi batang pancing, sedangkan begitu berat itu batu yang kan humban di jauh sana, dia boleh balik. So bapak saya ambil balik, dia tarik, kemudian dia buatlah kali kedua, umban
umpan itu, umpan ke arah anulah kawasan yang Tasik itu untuk Payak. Begitu juga kejadian dia, pelan-pelan itu batu atau umpan tuh datang balik ke arah bapak saya. Sedangkan tidak angin, tidak, air tuh pun tenang saja, tidak apa, ikan pun kalau dia tengok pun ikan pun tidak tanda-tanda ikan yang makan. So bila dia tarik itu umpan, tidak apa-apa yang makan. So sudah balik tuh mata pancing tuh mata pancing sama umpan balik ke arah bapak saya. Dia buat balik ketiga kali. Coba salah buat dia umpan juga gitu. Sekejap dia tunggu. Heran dia tengok. Dia tunggu tuh pancing. Balik tuh umpan. So bapak saya ini pun heran. Sudahlah, kebetulan itu datuk saya di sebelah. Dia pun orang pun sibuk sudah memancing bah. Jadi bapak saya ini dia yang kena, yang lain tidak kena, bapak saya yang kena. So dia bercakap lah, dia punya bapak, Pak, 3 kali sudah saya umpan itu umpan itu mata KLP ke arah sana. Saya punya palampung pakai batu, tapi dia balik juga arah pergi arah saya punya batang pemancing, dia bilang. Jadi datuk pun minta diam sekejap. Dia pikir, bah, kemaslah kita balik, dia bilang. Kenapa? Dia bilang bapak saya. Kemas sejak kita balik. Dia bilang kita balik sekarang juga. Wah, jadi paci-paci dengan saya punya bapak ini pun kemas lah semua. Jadi tidak apa-apa lah, ikan pun satu pun dong tidak dapat. Mungkin belum sampai 30 menit dorong balik sudah, sebab karena tuh ada karena mata pancing tuh balik ke arah, jadi macam ada sedikit gangguan. So datuk pun menyuruh lah balik. Oke, sudah kemas semua mata pancing semua masuk dalam bag. So masa dorang hendak pulang. Semasa hendak dorang pulang lah di sana. Masa dorang mau pulang tuh dorang guna laluan yang sama di mana mereka yang masuk dari Padang itu. Dorang gunalah jalan-jalan berbaris, jalan-jalan gede-gede. So mungkin jauh tidak berapa meter saja. Tidak, itu Padang dengan itu JT tidak berapa jauh, mungkin dalam 30 langkah begitu saja kau boleh sampai sana JT. Lepas tuh kalau kamu balik pergi sana Padang dalam 30 langkah begitu saja. Masa perjalanan orang sampai kawasan 30 langkah ke depan mau arah ke Padang, luas Padang itu, dorang sangat terkejut, dorang heran sangat. Sampai di sana 30 langkah, apa yang dorang lihat di depan, yang Padang yang dorang lihat itu bukan Padang. Yang dorang lihat itu adalah kuburan. Bah, so mau tidak mau terpaksa pusing balik dong ke arah jeti. Jadi dorang balik ke arah jeti sana, jeti tetap masih ada di sana. So dorang menengok lah, bilang itulah jalan yang kami guna, kenapa jalan sana kuburan. So dong trial kali kedua jalan yang sama, lepas sampai 30 langkah dorang pandang ke depan, laluannya itu aja yang dorang nampak tetap kuburan penuh dengan kuburan. Yang Padang yang dorang lalu itu penuh dengan kuburan. So begitu juga lah buat kali ketiga kali balik pergi jeti. Sebab satu saja jalan yang mau pergi arah jeti ini, sebenarnya satu saja, dia tidak ada jalan lain. Jadi dorang dorang balik ke jeti, kemudian pusing balik, dorang jalan arah yang sama juga, tetap juga nampak kuburan. Ini kali dorang pusing balik ke arah jeti, kemudian masa yang dorang pusing-pusing itu, bapak saya sudah ada sesuatu bag bapak lah itu kena tarik-tarik begini bah, tuh bag di belakang yang dia angkat itu kena tarik-tarik begini bah, kuat ditarik-tarik macam ada yang mau tuh bag bah. Masa dia dorang limpas tuh kawasan jalan kan. Jadi sudah masa dorang balik ke JT itu, jadi bapak saya kasih tahu lah, Pak, atuk saya dicakap, Pak, bag saya kena tarik-tarik, dia bilang. Masa kita jalan tuh kena tarik-tarik aja bag saya, dia bilang. So bah,
dia bilang. Yus, kau kasih keluar tuh makanan di dalam bag itu. Kau kasih keluar sekarang juga. Dalam bag itu ada ikan, umpan orang tuh guna ikan basung kali orang guna. Jadi datuk ini pun ambil lah tuh makanan, dia ambil semua. Jadi dia ambil lah, dia ambil tuh ikan, dia kasih bagi 4 manjuro. Nah, kalau ini yang kamu mau, kamu ambil lah, dia bagi semua manjuro. Kalau ini yang kamu mau makan, apa yang sebenarnya kamu, nah ambil lah. Lepas dia bagi makanan ini, bagi kami jalan keluar, oke? Bagi kami jalan keluar, oke? Lepas selesai atuk saya itu bagi makan kiri kanan dengan belakang, so diorang jalan lah balik arah yang sama, oke? Diorang jalan sampai 30 langkah. Apa yang diorang lihat? Alhamdulillah, diorang sudah jumpa jalan keluar, oke? Tempat yang dimana diorang masuk, disitulah yang diorang jumpa. Yang dia nampak yang tuh jumpa 3 kali jumpa kuburan. Sekarang yang lepas itu doang sudah nampak padang. Oke, lepas itu dong balik ke rumah. Sampai rumah lah. Sebelum dong sampai ke rumah tuh dorang bersihkan diri supaya tidak yang ikut lah. Bersih. So lepas itu tidak lagi lah. Jarang salah dorang pergi memancing ke arah sana sebab karena yang karena dorang dihilangkan penglihatan bah. Patutnya dorang mau balik tapi lain yang dorang nampak lah. Alhamdulillah dorang selamatlah kembali. Mungkin kalau waktu saya tidak terpikir masa itu, mungkin dorang masih lagi di sana, tidak keluar. Oke. So kalau contohnya ini dalam nasihat lah kata orang-orang tua dulu. Kalau kita pergi kemana-mana, satu tempat ke hutan ke sungai asal di mana tempat yang bukan kawasan kita. Contohnya kalau kita ada bawa makanan, ini mengikut kepercayaan kita lah. Tiada yang memaksa. Tapi cerita orang dulu lah begitulah, dia bilang kenalah bagi ada makanan bagi 4 penjuru lah. Sambil tuh niat lah. Nah, kamu ambil nih makanan. Lepas kamu makanan, kamu pergi jauh-jauh, jangan kacau kami. Nah, buat begitulah bercerita sebab Anda pun tahu kan, kita bukan kita saja yang hidup di bumi ini. Jadi ada yang lain. So kita tidak akan nampak apa yang sekeliling. Jadi untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita di mana-mana, buatlah supaya kita tidak akan sesat. Oke, itu saja cerita pertama dari saya. Oke, itulah perkongsian cerita saya pada hari ini. Semoga cerita ini memberi sedikit pengetahuan dan pengalaman mereka di luar sana. Oke, bagi menambahkan lagi semangat saya untuk mengungsikan cerita-cerita seram ini, pastikan Anda like, komen, dan subscribe. Kemudian Anda boleh share kalau Anda hendak mau share. Saya tidak akan marah kalau Anda mau share dengan keluarga serta kawan-kawan di luar sana. Dan jangan lupa tekan on butang notification. Oke, apa yang saya nak kongsikan, subscribe itu percuma. Oke, itu saja. Salam dari Mahnishe, cerita seram mare. Bye.